Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roshdaulan Septi, saya dari Psikologi 1A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi peran pendidikan agama dalam perkembangan anak akhir. Al-Baqarah ayat 132. Di sini materi yang saya akan jelaskan berasal dari mata kuliah Psikologi Perkembangan. Sebelum kita mengetahui peran agama dalam perkembangan anak akhir, alangkah baiknya kita mengetahui dulu perkembangan anak akhir maksudnya apa sih? Dan anak akhir itu umur berapa sih? Masa anak akhir dimulai dari umur 6 tahun sampai individu tersebut matang secara seksual. Pada masa ini biasanya kisaran umur 6 sampai 12 tahun ya. Dan itu masa-masa tersebut biasanya dilalui ketika masa SD. Nah, masa SD itu adalah masa peralihan dan juga masa awal anak tersebut membangun pondasi dalam dia bergaul dan juga belajar. Karena apa? Karena pada masa ini akan menjadi masa penentu ketika dia nanti akan lebih mudah belajar atau justru kesulitan dalam belajar. Nah, pada masa ini adalah masa-masa ketika kita harus memperbanyak anak untuk melakukan ekstrakurikuler, untuk melakukan kegiatan dan juga mematangkan materi yang mereka dapatkan. Karena pada sekolah dasar ini, materi-materi yang mereka dapatkan itu akan berguna untuk materi untuk pembelajaran di jenjang berikutnya. Nah, dalam pembelajaran kan anak-anak tadi sudah saya katakan bahwa disarankan untuk mengikuti lebih banyak ekstrakurikuler. Selain itu, karena masa mereka belajar lebih serius dari masa TK, begitu juga dalam pertemanan, mereka sudah dapat berpikir secara logis dan juga dapat mengingat kesalahan orang lain. Karena kalau misalkan pada masa TK kan mereka masih tidak memikirkan kesalahan orang lain dan dapat dengan mudah untuk memperbaiki hubungan mereka dengan teman mereka ketika mereka melakukan pertengkaran. Nah, kalau sudah masa SD, mereka akan lebih mudah untuk merasa marah, bahkan benci atau bahkan dendam pada orang yang ia anggap memperlakukannya tidak baik. Nah, sehingga pada masa ini anak harus diarahkan bagaimana ia menyikapi orang yang memperlakukan ia tidak baik, bagaimana ia harus memberikan respons. Nah, dari situ ketika anak tidak diarahkan, maka akan dapat berkemungkinan terjadinya pembulian. Nah, dari situlah pentingnya bahwa kita harus memberikan kesan yang baik bahwa bergaul itu sangat menyenangkan dan tidak menyeramkan. Dan kita harus mengajari mereka bagaimana cara bergaul, bagaimana cara berteman yang baik dan tidak merugikan orang lain. Nah, mengapa itulah disebut pada masa ini bahwa masa ini kan memang masa pondasi, masa penentu dalam berteman dan juga dalam belajar. Ketika anak berhasil dalam masa anak akhir ini, ia akan menjadi anak yang cerdas, yang mudah belajar, mudah bergaul, dan juga memiliki rasa percaya diri karena dia menganggap bahwa pas aku masa SD nih, aku temenan baik-baik aja, semuanya aman-aman aja. Jadi aku ngerasa bahwa pertemanan selanjutnya juga akan begitu. Jadi anak-anak tidak akan takut ketika bertemu orang baru dan dapat memperbanyak pertemanan, memperluas pertemanan. Nah, selanjutnya aspek perkembangan anak akhir. Aspek perkembangan anak akhir yang akan saya jelaskan ini adalah perkembangan bahasa, perkembangan emosi, dan juga perkembangan sosial. Yang pertama ada perkembangan bahasa atau kemampuan berbicara. Nah, setelah mereka kan berteman dan mulai memperluas koneksi, anak-anak akan menggunakan berbicara sebagai penunjang utama atau fasilitas utama dalam mereka mempertahankan diri di lingkaran pertemanan. Nah, karena hal itu anak-anak akan memperbaiki cara mereka berbicara atau meningkatkan kemampuan mereka berbahasa dengan sendirinya. Dan mereka juga akan lebih dapat mengerti apa yang orang lain jelaskan kepada mereka, begitu. Yang kedua ada perkembangan emosi. Pada masa akhir anak-anak, emosi anak mengalami fase di puncak. Jadi ada beberapa aspek yang
dapat saya jelaskan. Yang pertama ada pola emosi pada masa akhir anak. Jadi pada usia 7-8 tahun, anak akan menunjukkan rasa malu dan bangga, sehingga anak mengungkapkan emosi melalui tindakan. Jadi misalkan ketika dia menghadapi sebuah masalah, nah dia akan mengungkapkan emosi itu melalui sebuah tindakan. Untuk usia 9-10 tahun, anak mampu mengendalikan luapan emosi yang positif maupun negatif. Jadi ketika yang tadi kan umur 7-8 tahun, anak-anak itu sudah mulai mengungkapkan emosi mereka dari tindakan. Nah, untuk umur 9-10 tahun, anak-anak itu sudah bisa mengendalikan baik emosi negatif maupun positif. Jadi ketika mereka berinteraksi sosial, mereka dapat menanggapi stres emosional yang terjadi pada orang lain maupun pada diri mereka sendiri, dan mereka sudah mulai bisa mengelola lah, ibaratnya mengelola atau menahan emosi. Untuk yang kedua ada permulaan katarsis emosi pada masa anak-anak akhir. Jadi katarsis itu seperti proses pelepasan emosi atau keluh kesah yang mereka rasakan. Karena emosi kan diciptakan untuk diekspresikan ya. Jadi meskipun emosi ini dapat kita artikan tidak hanya tentang emosi marah, tapi emosi juga berkaitan dengan emosi senang, sedih, atau merasa cemas, bahkan takut. Jadi ketika mulai masa ini, anak-anak kan akan mulai meluapkan emosi mereka atau mengeluarkan bahwa aku sedang takut, kayak gitu. Terus mereka juga akan mengalami kematangan secara emosi karena mereka akan mulai belajar bagaimana cara mereka meluapkan emosi dengan cara yang benar gitu. Dan kadang mungkin ada anak yang tidak bisa mengontrol emosi itu karena dari kita orang-orang di sekitarnya kurang memberikan arahan bahwa emosi itu dikeluarkan, meskipun itu emosi marah atau emosi sedih, itu harus kita luapkan dengan sesuatu yang baik. Misalnya dengan ketika marah ya, misalnya bisa diluapkan dengan membersihkan lantai kamar mandi, atau dapat dilakukan dengan cara lainnya seperti berolahraga atau lain-lain. Terakhir ada perkembangan sosial. Nah, pada perkembangan sosial ini anak-anak sudah mampu berperilaku sesuai tuntutan keadaan sosial dan juga memiliki pencapaian kematangan dalam berinteraksi sosial. Dan juga mereka sudah bisa menyesuaikan diri terhadap norma-norma yang berlaku di setiap tatanan masyarakat. Jadi mereka sudah mulai bisa berpikir bahwa sikap seperti ini wajar saya lakukan gitu. Jadi sikap seperti ini tidak wajar saya lakukan. Biasanya anak-anak sudah mulai bisa membedakan yang baik dan buruk ya. Ada beberapa jangkauan hubungan sosial anak pada masa akhir. Yang pertama ada sosialisasi dengan anggota keluarga. Jadi lingkup jangkauan hubungan sosial mereka dengan anggota keluarga. Ada juga sosialisasi di lingkungan sekolah yang mereka bangun ketika mereka SD. Mereka kan akan bersosialisasi dengan teman-teman mereka di sekolah. Yang ketiga ada sosialisasi dengan teman sebaya. Jadi sosialisasi dengan teman sebaya ini baik di lingkungan sekolah, di lingkungan mungkin pertemanan di sekitar rumah seperti bersama tetangga atau bersama sepupu-sepupu. Peran pendidikan agama dalam masa anak akhir. Nah, apa sih peran agama dalam perkembangan anak akhir ini? Oke, untuk yang pertama ada perkembangan bahasa. Jadi semakin berkembangnya anak dalam berbicara dapat membentuk lisan yang baik atau buruk. Dan penanaman nilai agama akan membentuk anak untuk senantiasa berkata baik dan tidak berkata jorok atau mengeluarkan perkataan yang menyakiti orang lain. Dan tuntunan untuk menjaga perkataan baik ini terdapat dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 70-71. Oke, yang kedua ada perkembangan emosi. Emosi memberikan kekuatan manusia untuk bertahan hidup dalam menghadapi gangguan atau bahaya. Munculnya perasaan cinta, sayang, cemburu, marah, atau benci membuat manusia bisa menikmati kehidupan dalam kebersamaan dengan individu lain. Di sini Nabi Muhammad secara agama kita mendapatkan gelar sebagai rahmatul lil alamin atau penebar kasih sayang.
Dan itu direalisasikan secara Islam. Nabi Muhammad memang mengajarkan Islam dengan lemah lembut, sehingga siapapun dapat merasakan adanya penyaluran emosi positif yang beliau berikan. Sebagai bentuk penghormatan padanya, sudah menjadi tugas kita untuk meneladaninya. Jadi kita bisa menjadikan agama sebagai sebuah patokan, yakni dengan menjadikan seseorang dalam agama kita sebagai suri tauladan atau sebagai tokoh inspirasi yang bisa kita jadikan patokan untuk kita melakukan perkembangan emosi itu. Jadi kita bisa berikan contoh kepada anak-anak. Nabi Muhammad dulu dapat mengelola emosinya, bahkan bisa menjadi rahmatul lil alamin, yakni penebar kasih sayang, dan itu dapat menyalurkan emosi positif kepada sekitarnya, sehingga dengan penanaman dan peneladanan dari sikap Rasulullah itu dapat menjadikan anak-anak melakukan perkembangan emosi secara sempurna. Jadi anak-anak akan dapat mengkatarsiskan emosi mereka, dapat juga menahan dan juga melakukan controlling dengan baik dan benar. Terakhir ada perkembangan sosial. Dalam Islam, Allah sudah mengatur proses muamalah antar manusia, sehingga dalam perkembangan sosial kita dapat menjadikannya patokan dalam berinteraksi dengan orang lain. Orang tua dapat menekankan hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Dengan penerapan agama di akhir masa anak ini, maka hal itu yang akan menjadi pondasi baginya ketika bertindak di usia dewasa. Salah satu dalil muamalah dalam Al-Quran yakni terdapat dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 12 yang berisikan tentang larangan berprasangka dan menggunjing kepada sesama. Jadi Al-Hujurat ayat 12 ini di sana tuh dijelaskan bahwa kita dilarang untuk berprasangka buruk kepada orang lain dan juga membicarakan aib orang lain kepada sesama manusia. Jadi disitulah Allah mengatur muamalah agar manusia tidak saling mencemooh. Setelah dikerucutkan, segala aspek perkembangan pada masa anak akhir memiliki poin utama, yakni proses pembentukan kepribadian atau karakter sesuai dengan landasan agama. Karakter dapat terbentuk menjadi baik maupun buruk. Untuk itu, kita harus menghindari pembentukan karakter yang buruk. Terdapat salah satu faktor penyebab yang mempengaruhi terbentuknya kepribadian buruk, yaitu kurang tertanamnya jiwa agama pada tiap-tiap individu dalam masyarakat. Jika keyakinan beragama itu tertanam dari kepribadian seseorang, maka ia juga akan berkeyakinan bahwa segala tindakan ada yang mengawasi, meliputi tindakan baik dan buruk. Seseorang tersebut akan cenderung menjaga tindakannya agar senantiasa mengarah kepada kebaikan, karena jika ia melakukan keburukan, ia akan mengetahui konsekuensi yang ia dapatkan. Begitu juga lingkungan yang tidak didasari agama akan cenderung membentuk moral seseorang untuk tidak beragama. Dari sini kita dapat menarik benang lurus bahwa lingkungan yang tidak beragama menyebabkan seseorang tidak beragama. Dan jika tidak beragama, seseorang dapat lebih rentan memiliki kepribadian yang buruk karena tidak adanya aturan agama yang melandasi mereka berperilaku. Selanjutnya ada Intisari Al-Baqarah ayat 132. Apa sih hubungan ayat ini dengan peran agama? Quran Surah Al-Baqarah ayat 132 berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa waswa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub ya baniya innallaha astafa lakumuddin. Innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang berarti Ibrahim mewasiatkan ucapan kepada anak-anaknya, dan demikian pula Yakub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ayat ini berisi pesan yang diberitahukan oleh Nabi Ibrahim kepada anak-anaknya mengenai pentingnya berserah diri kepada Allah dan kembali kepada Allah juga dalam keadaan berserah diri kepadanya.
Dari sana sudah sangat terlihat bahwa kehidupan kita semata-mata hanya untuk Allah. Maka dari itu, sebagai umat beragama, kita perlu melibatkan Allah dan agama dalam setiap kehidupan kita, terutama dalam proses perkembangan anak. Dengan demikian, kita akan merasakan kemudahan ketika kita melibatkan Allah dalam agamanya. Demikianlah penjelasan materi dari saya tentang peran pendidikan agama dalam perkembangan anak akhir Al-Baqarah ayat 132. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan dalam saya menjelaskan materi tersebut, dan terima kasih telah menonton video saya hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.